selama bapaknya hidup, Jabir selama masih bapaknya hidup Abdullah dilarang. Maka di saat perang Badr dia ingin berperang, dilarang oleh bapaknya. Kenapa? Karena Abdullah bapaknya Jabir mempunyai putri yang banyak, anak-anak perempuan, di riwayat 7, di riwayat 9, dan masih kecil. Maka Jabir jangan berperang. Kalau bapaknya meninggal nanti dia juga meninggal, kasihan anak-anak putrinya. Kemudian tidak ikut perang Badr. Di perang Uhud tidak ikut. Dan meninggal bapaknya. Terbunuh di perang Uhud. Perang yang dahsyat di perang Uhud. Banyak kerugian dari kaum muslimin. Dan hikmahnya dikarenakan tidak mentaati dari pasukan panah. Dan itu pun hanya sekedar kita katakan ibrah yang bisa kita ambil, bahwa di saat kita berperang, taqarrub ilallah, berjihad, ibadah yang bukan hanya seperti sholat, ibadah yang menyebabkan tim bisa pada meninggal, bisa tidak diberkahi oleh Allah. Maka tidak boleh menyelisihi dari amir dan seterusnya. Maka dikatakan oleh Nabi kepada pasukan Rimah yang sekitar 50, diantaranya pemimpinnya Sa'ad ibn Abi Waqqas, mahmakan la tanzilu, mahmakan la tanzilu, jangan turun kalian. Karena apa? Pasukan pemanah ini yang menyebabkan Al-Khalid ibnul Walid tidak bisa masuk merengsek kaum muslimin dengan pasukan kudanya, meskipun punya kuda yang kencang dan banyak kelompok Quraisy itu. Tapi karena ada pasukan Rimah, apalagi diberkahi panah-panahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas, maka headshot, one bullet, one head, satu kepala, satu panah. Dan headshot, kena mesti kepala, maksudnya kena target. Maka jika dia membawa 50 busur, 50 mata panah, maka 50 nyawa, 50 kepala. Itu Sa'ad ibn Abi Waqqas, headshot, masyhur. Dia itu pemanah nomor 1. Maka Khalid ibn Walid berpikir, kalau dia melewati, maka berapa dari pasukan kuda yang akan disniper oleh dia. Ditambah pasukan yang lainnya sekitar 50, banyak. Namun di peperangan itu qadarallah masyafa'al, Allah yang menginginkan, Allah yang yaf'alu ma yasha dari ibadihi, orang-orang yang salihin yang membela agamanya dan membela nabinya, dan orang-orang kufar yang membela Taghut, Al-Awthan, Lat, Uzza, Manah, wa Hubal. Maka di awal peperangan dalam keadaan jaya raya kaum muslimin, kemenangan, sehingga merengsek kelompok kufar dan mereka lari tunggang langgang. Dan untuk menyelamatkan diri mereka, akhirnya untuk ringan mereka lari dan melepaskan apa-apa yang berat, seperti para tentara bawa ransel, ada ransu makanan, ada senjata. Dan begitu pun di zaman awal, terutama pakaian Kevlar, baju besi yang berat, dan tameng besi, helm yang berat. Maka dilempar agar lari, dan senjata yang panjang, pedang dilempar, semua agar lari, dan perbekalan air dan semuanya. Maka terengsek, kalah. Namun lihat, Allah Jalla wa'ala dengan hikmahnya mewasiatkan Nabi kepada ashabur rimah, la tanzilu mahmakan. Apa yang terjadi dilarang kalian turun. Maka dari mereka melihat al-ghanimatul ghanimah, al-ghanimatul ghanimah, ghanimah di depan kita. Karena mereka di atas gunung melihat bagaimana pertempuran terjadi, maka lari tunggang langgang. Dipikirnya sudah selesai. Dan Nabi telah mengatakan jangan turun apapun yang terjadi. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas tidak turun karena dia amir mereka. Namun sudah menjadi kehendak Allah
dilarang, jangan turun, jangan turun. Dipikirnya perang sudah selesai, karena sudah lari tunggang langgang dengan semua perlengkapan ditinggalkan. Ghanimah dari pedang, dari baju kevlar, baju besi, dan tameng besi, dan juga penutup tangan besi, yang mahal-mahal semuanya. Namun perang yang pada hakikatnya Allah menginginkan keadaan berbalik, ya berbalik. Maka perang belum selesai. Yang harusnya sudah selesai, namun karena qadar Allah masya'a fa'al, kita tidak mengurangi nilai para sahabat, tidak. Cuman di sini kita mengambil ibrah bahwa kemaksiatan menyebabkan tertundanya kejayaan dan hancurnya dari kejayaan. Maka ini bagi kita, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, ulaika humul adallin, maka dia itu dari orang-orang yang hina. Jika kalian ingin hina di dunia, ya bermaksiatlah. Jauhilah dari ilmu, jauhilah dari kewajiban-kewajiban, kalian akan hina, kalian akan jatuh. Tapi yang melaksanakan perintah Allah dan terus mulazamah dengan ketaatan, dia akan jaya raya. Maka kejayaan kapan? Dalam waktu sekejap saja. Di saat mereka taat kepada Nabi, jaya raya. Bermaksiat dan mereka turun dan mengambil ghanimah, dan ini kehendak Allah. Allah langsung memberikan fatanah, kecerdasan kepada Khalid ibnul Walid. Karena perang itu, ya maaf, kita dulu sempat belajar main catur, sehingga kita seperti main catur dan tidak boleh main catur. Alhasil semua langkah lawan sudah kita baca. Jika bidak maju, peluncur akan dimakan, dan jika bidak yang kedua maju, ini akan demikian. Itu sudah diperhitungkan. Maka sudah diperhitungkan bahwa kelompok pasukan yang di gunung itu yang menjadi penahan bagi kelompok Khalid ibnul Walid untuk masuk merengsek kaum muslimin dari alah berakang, dari alah gunung Jibal Rimah itu. Maka qadar Allah, mereka turun, kesempatan emas. Ya sudah, kalau begitu bergerak pasukan berkuda. Perang sudah selesai dan sudah lari tunggang langgang, dan ini kesempatan emas. Akhirnya berbalik. Yang tadinya taat kepada Allah jaya raya, bermaksiat mengambil ghanimah, al-ghanimatul ghanimah, turun bawa ghanimah. Mana pedang-pedang, mana panah-panahnya, akhirnya direngsek oleh Khalid ibnul Walid. Di tempat itulah yang ditunggu oleh Khalid ibnul Walid. Maka setelah terbuka pasukan dari gunung, langsung kesempatan emas dan langsung kepada tujuan Nabi Muhammad di situ. Maka akhirnya keteteran para sahabat karena merengsek pasukan berkuda, bukan pasukan artileri. Maknanya pasukan berjalan kaki, bukan, pasukan kavaleri. Maka pasukan kavaleri kencang dengan pedang-pedang mereka, merengsek langsung ke jantung perlindungan Nabi. Maka para sahabat di situ banyak yang meninggal. 70 sahabat meninggal sebagai balasan dari apa yang terjadi di sini. Maka akhirnya yang menang dohirnya dari mereka, dan terbunuhlah dari orang-orang yang ma'ruf seperti Hamzah dari paman Nabi dan yang lainnya dari para sahabat. Al-Muhim, inilah kisah dari bagaimana Jabir tidak ikut peperangan, diantaranya meninggal Abdullah, bapaknya Jabir, pahlawan yang besar juga. Maka setelah itu Jabir tidak pernah luput dari peperangan. Sehingga dari keutamaan Jabir di sini yang menjadi poin adalah dia mengatakan, Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'a asra ghazwatan. Aku berperang dengan Nabi 19 pertempuran. Subhanallah. 19 pertempuran pakai pedang. Maka berapa dari badannya yang tercabik, yang terpukul, yang tergores? Karena perang satu-satu.
dengan pedang. Maka orang-orang zaman dulu seperti itulah keadaannya. Berapa dari mereka 19 pertempuran dari goresan dan sebagainya. Maka dia min asja'in nas, dari sahabi yang paling berani, di antara sahabi yang paling berani. Maka inilah dari keutamaan Jabir, dan Jabir juga mencintai Nabi Muhammad SAW dan selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, sampai disebutkan di dalam hadis, yang mana hadis ini menjelaskan bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah dari apa yang dicintai oleh Nabi. Akhadha Rasulullah SAW biyadayya data yaumin ila manzilihi fa akhraja ilaihi falqan min khubzin faqala ma min udmin faqalu la ila syai' min khal faqala fa inal khal ni'mal udmu, dan diriwayat ni'mal udmu al khal. Maka suatu hari Jabir makan bersama Nabi. Maka inilah dari tawaduknya Nabi, kadang-kadang dia makan bersama muridnya. Maka dalam suatu hari dia makan hanya khubuz, tidak ada makanan lain, la syaksuka wala jubnah wa tahiniyah wala fasolia full. Maka tidak ada apa-apa. Maka Nabi menanyakan, hal indakum syai' ma min udmin faqalu la ila syai' min khal. Tidak ada ya Rasulullah dari temannya, seperti kalian nasi putih. Butuh teman apa tidak? Lauknya. Lauknya rendang, lauknya gulai ayam. Enak kan? Lauknya ikan patin, gulai ikan, enak kan? Jadi si nasinya itu ada temannya. Begitupun di sini khubuz, roti yang biasa antum pernah kita undang makan roti. Nah, ada temannya apa tidak? Ada. Nah, kalau nggak ada temannya ya gitu-gitu saja seperti nasi putih. Maka Nabi mengatakan, apakah ada temannya? La ilal khol, tahu khol, cuka. Tidak ada ya Rasulullah kecuali cuka. Maka Nabi menerima apa adanya dan tidak pernah mencela makanan. Seperti di hadis Abi Hurairah, karena Rasulullah SAW la yu'ibut ta'am. Nabi Muhammad tidak pernah mencela makanan yang dihidangkan oleh istrinya. Ah, bosan ini aja, rendang-rendang terus. Ah, bosan gulai ayam terus. Misalnya, ah bosan tempe terus. Kayak para santri dikasih tempe terus protes, ya. La yasubbu at-ta'am, la yu'ibut ta'am. Maka Nabi diberikan akhirnya cuka. Dan cuka antum tahu gimana rasanya? Kecut, cuka. Maka fa'inal khal ni'mal udmu. Nabi memujinya, tidak mencelaknya. Roti sama cuka. Kaifa khubuz ma'al khal. Fa madaha Rasulullah SAW faqala fa'inal khal ni'mal udmu, ni'mal idam. Wa fi riwayah ni'mal udmul khal. Sebaik-baiknya idam, teman roti adalah khol, cuka. Qala Jabir famaziltu ahabbul khol mundu sami'tuha. Maka lihat para sahabat bagaimana mereka mencintai nabinya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka hidupkanlah sunnah-sunnah yang termatikan. Hidupkanlah kecintaan kita kepada Nabi dengan melaksanakan sunnah apa saja. Maka Jabir mengatakan famaziltu ahabbul khol mundu sami'tuha minan Nabi. Selama dia itu mendengar dari Nabi bahwa Nabi mengatakan memuji, aku menyukai cuka, akhirnya dia senang untuk makan dengan cuka. Tergambar sekarang roti dengan cuka yang kecut. Faqala Talhah maziltu ahabbul khal mundu sami'tuha min Jabir. Subhanallah, para salaf. Talhah perawi dari Jabir. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Talhah, dari Jabir, dari Nabi. Jabir selama mendengar Nabi mengucapkan sebaik-baiknya teman dari roti adalah cuka, maka kata Jabir, aku terus mencintai cuka.
dan memakan khubuz dengan cuka. Dan begitu pun diikuti oleh Tolhah, dan begitu pun di saat aku mendengar dari Jabir, aku pun selalu makan roti dengan cuka. Maka inilah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum dan para salaf menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Dan dijadikan sunnah-sunnah Nabi adalah suatu perkara yang menjadi pedoman hidupnya. Dan itulah saya yang inginkan kepada kalian semua, laksanakan semua sunnah-sunnah yang bisa kita laksanakan. Yang dimatikan oleh manusia kita hidupkan. Karena menghidupkan sunnah-sunnah Nabi pahala yang besar. Wal muadzin